karena menurut saya di Palembang ini bakso yang enak itu udah banyak. Betul. Bakso legend udah banyak. Tapi kalau mau coba yang unik, coba dari Jawara. Wah. Nah, di situ pun nggak hanya sekedar Indomie, tapi ada tewannya, tewan udang pun ada. Oh, jadi di Palembang ini jauh-jauh konsep tetap ada tekwan. Iya. Kecuali panhead. Ya nggak kecuali panhead. Nah. Tempe ada tapi. Oh, ada. Itu wajib kayaknya. Makanan wajib. Oke, kita lanjut ya. Kan nggak ada Om Yopi nih, jadi bebas nih ngomong. Tadi agak dicubit. Tadi agak dicubit-cubit guys. Tunggu. Waalaikumsalam. Nah, jadi itu tadi kita sudah bahas nih, agak banyak juga soal panhead. Karena Coba bangkunya diganti dulu ya guys ya. geser ya. Bangkunya digeser. Nah, jadi dari panhead tadi ada beberapa hal di luar bisnis resto tentang kolaborasi, Om ya. Yang jelas kalau banyak kepala itu pasti lebih sulit, ya kan? Nah, sekarang kita agak slowing down ya. Kayaknya biar rusuhnya udah pulang ya. Ini kita bicara sekarang Om Jejen. Oke, jadi Om Jejen ini juga salah satu pengusaha. Iya, jadi Om Jejen ini dia punya usaha bakso, Om ya? Bakso Jawara. Oke. Nah, jadi gue tuh kalau ngomong bakso ngeliat Om Jejen kayak sesuai. Bakso makanan favorit aku. Iya. Karena karena ada lagunya kan Om. Bakso bulat. Ini cocok banget nih kayaknya Om. Om Rajab ini ngomong yang party cocok kayak bentuk-bentuknya party nih. Jadi kita ke Om Jejen dulu, Om ya. Om Jejen dulu. Om Jejen dulu. Om Jejen. Jadi bakso Jawara. Kenapa bakso? Karena kan bakso banyak nih dari gua kecil ting bakso gitu kan. Awal jadi pilih bakso itu sebenarnya karena kita ini adalah supplier dulunya. Supplier yang mensuplai barang-barang ke toko bakso. Supplier yang mensuplai barang-barang yang ke bakso. Jadi dulu itu ada namanya bakso enggal, bakso rusuk. Itu supply untuk dapurnya kita. Supply dapur itu apa maksudnya? Kayak dari sayuran cesim, terus buah-buahannya, gitu, terus bawang-bawangnya itu kita semua. Tapi sampai hari ini masih nyuplai? Enggak, mereka sudah tutup. Sudah tutup. Iya. Jadi berawal dari mereka tutup, jadi kan kebanyakan pegawai-pegawai ini kan yang bagian dapur itu sudah akrab dengan kita. Jadi kita ajak join. Iya. Wah ini. Karena emang kebanyakan yang pegawai dapur rata-rata dari luar kota semua. Dari Pulau Jawa semua. Pulau Jawa. Memang kalau bakso yang kita kenal kan memang dari Jawa ya. Bakso Malang yang terkenal ini kan. Solo. Terus untuk bakso sendiri Om, karena tadi awalnya karena supplier Om ya. Tapi Om sudah paham soal bakso itu, cara buatnya? Enggak. Jadi kita berdayain teman-teman yang sudah berhenti kerja itu, kita ajak gabung ke kita. Jadi saya semuanya pure belajar dari pegawai tersebut. Tapi baksonya olahan atau bakso? Olahan. Bukan bakso yang frozen itu bukan ya? Atau bakso curah bukan ya? Bakso maren. Iya Pak. Bukan tiren. Ada buren. Itu jual ke panhead, hati-hati Om. Burger kemarin. Gitu Om. Nah, tapi kenapa Om milih bakso? Kan bakso udah banyak Om. Ya. Oke lah, tadi karena Om awalnya kan karena Om supplier tadi kan. Terus memang kalau supplier itu kalau di Palembang bandar Om. Oke terus. Ya habis ini formal banget. Karena memang dari teman-teman itu menyarankan mereka ada ide tapi
tidak diimplementasikan oleh bosnya. Jadi saya tangkap ide itu, saya olah dengan kemampuan kita dan kita masukin ke marketing, alhamdulillah diterima. Sudah berapa outletnya di mana? Outletnya di Jalan Pangeran Aryo Kusuma. Pangeran Aryo Kusuma. Iya. Jadi Om ikut mengelola buat bakso itu, dari start dagingnya segala macam olahannya itu sampai sekarang. Dari pilih jagalannya, pilih dagingnya sampai mengadon baksonya. Itu nggak kita lepas. Itu terjawab sudah. Size gitu Om. Siap. Kalau ini kan cuma nyicip-nyicip aja Om Diki. Kalau itu kan dari penjagalan nyicip daging juga. Amis. Daging apa? Terus setiap bakso itu kan kalau gua nih Om ngelihatnya bakso itu dilihat satu dari baksonya Om. Ya kan, jadi dari rasa, gestur daging segala macam Om. Terus yang kedua kan kuahnya, kaldu. Nah, itu Om beda dengan bakso-bakso lain apa Om? Kalau yang Om bisa ini. Karena nggak main-main nih Om. Bener. Namanya jawara loh. Iya, jadi sebenarnya. Tapi kita nggak tahu jawara berapa. Jadi sebenarnya mindset jawara itu bukan jawara pendekar, tapi jawara itu singkatan. Ada singkatan. Jawa Ranau. Jadi memang kebetulan teman-teman yang di dapur itu orang Jawa, kebetulan saya orang Ranau. Jadi terbentuklah namanya jawara. Bukan Jawa Rajab apa? Jawa Rajab Jawara. Jadi seperti itu. Seperti itu. Nah, sekarang karena bakso ini kan bisa dibilang umum Om. Benar. Ya kan kita semua tahu kan ada lagunya bakso bulat kan itu kan Seperti tahu bulat. Apa strategi Om kalau karena ini specialty kan beda dengan panhead tadi yang dia kalau set menunya banyak kan gitu. Jadi untuk dari kuah pun saya belajar bukan dari satu orang. Jadi saya butuh waktu 10 tahun untuk belajar satu kuah. 10 tahun untuk satu kuah? Iya. Untuk jadi satu kuah ini. Bakso Jawara ini udah jalan 5 tahun untuk brand bakso Jawara. Tapi saya sebelumnya itu udah sekitaran 7 kali ganti partner untuk bakso. Gue agak standing juga tadi. 10 tahun cuman belajar kuah. Berarti rasanya nggak main-main dong. Benar. Bukan 10 tahun milih micin mana yang cocok. Bukan termasuk itu. Termasuk itu. Iya, termasuk karena ada merek-merek yang memang mereka biasa pakai kayak Ajinomoto, Sasa ini. Taste mereka cocok, taste kita nggak cocok. Jadi kita cobain memang benar-benar dari pemilihan kaldu pun kita udah pilih. Iya, jadi gue agak ini agak nyentak kalau bahasa Palembang. Karena 10 tahun kayak pendekar. Kayak pendekar koki. Mau merajap aja kediem nih. Bingung juga dia. Untuk menentukan cita rasa yang sesuai dengan kita nih. Kita bukan ngomongin cita rasa yang sesuai untuk semua rakyat Indonesia, bukan. Taste-nya yang cocok di kita dulu. Karena prinsip saya kalau memang ini cocok di saya, enak di saya, insya Allah enak di semua orang. Berarti Om bisa bilang kalau kita tahu namanya bakso kan paling basic itu kaldu kan Om? Benar. Kalau sampai 10 tahun itu berarti mungkin ada ramuan khusus atau gimana Om? Iya. Jadi kayak memang pemakaian mereka cuma bisa beli cuma cukup pakai Royco, Sasa udah selesai enggak. Kalau kita memang dari racikan dari bumbu-bumbu rempah. Itu kita mainnya. Iya. Tapi cenderungnya kalau kuah itu kan kalau Jawa manis ya. Iya. Kalau Om kemana arahnya Om? Enggak, kita taste-nya emang rasa kaldu memang yang disukai orang Palembang. Ya, jadi kayak kuah-kuah. Agak ini juga nih. Iya, jadi kembalinya kayak kuah pindang, ada kuah tekwan seperti itu. Jadi taste-nya memang kalau kuah tekwan sama kuah bakso beda-beda tipis kita buat. Berarti itu maksudnya Ome. Benar. Luar biasa, gila ini guys. Sampai 10 tahun. Sebenarnya aku sampai sempat buka HP anjing. Aku masih buka. Sebenarnya kalau Om mulainya 5 tahun yang lalu, 10 tahun mungkin Trans TV. Iya. Jadi agak luar biasa ternyata. Jadi emang awal mulanya juga buka bakso bukan langsung dengan brand besar dan tempat yang besar enggak. Kita pertama kali coba 1 gerobak dan alhamdulillah sudah sampai 10 gerobak. Jadi gerobakan dulu, mainnya gerobakan dulu. Itu Om gerobakan dulu awalnya Om. Apa nama ininya Om? Enggak, bakso Solo aja seperti itu aja mereknya. Iya,
baru coba untuk gimana sih cara marketingin jual bakso ini. Oke. Dan rasa bakso ini diterima nggak sih seperti itu. Oh. Itu dulu. Aduh. Dari totalnya jualan bakso udah berapa tahun Rio? Jadi kalau untuk bakso ini di perbaksoannya 13 tahun. Oh, aja 10 tahun tadi. Iya. Ya, 13 tahun itu sudah di dunia perbaksoan. Master bakso nih. Ya kalau untuk brand sih sudah berapa kali ganti. Ya yang memang kita udah patenin ya Jawara ini. Ya. Terus kalau kita bicara bakso kan memang itu tapi dalam perkembangan sekarang ada orang yang coba untuk mengikuti tren lah ya. Benar. Ada kalau dulu apa sih bakso rusuk, bakso apa? Berana. Ada isi-isi itu ada telur ya, ada bakso tenis dulu gitu ya. Isinya tenis kan. Nah, itu apa yang beda dengan bakso lain? Ada isi apa itu di situ? Pertama kali kami itu launchingnya bakso beranak. Kalau pernah dengar viral yang bakso beranak 27 ilir itu, ya kita. Oh. Ya, itu dulu. Yang bakso beranak itu yang dibuka ada lagi itu ya. Itu. Kemudian saya pecah kongsi, makanya saya buka bakso Jawara. Yang saya tonjolkan Berapa tahun pecah kongsi? Kongsinya berapa tahun? 2 tahun cuma. Oh, lewat rumah. Ini 3 tahun. Lewat rumah. Alhamdulillah. Insyaallah terus amin. Amin. Ya, terus Om. Ya, jadi bukalah di bakso Jawara, kami kenalin dengan bakso rusuk dulu pertama kali. Tapi kemarin kan memang sudah pernah ada nih bakso rusuk. Tapi yang kami jual bakso rusuk seberat 1 kilo. Itu yang jadi andalan ikonnya itu ya. Oke, alhamdulillah diterima oleh teman-teman. 1 tahun kemudian kami tambah menu lagi, yaitu adalah bakso lobster. Oh, isinya lobster. Lobster. Tapi diterima Om ya. Dari segi rasa dan price masuk kalau paling sangat diterima. Boleh tahu nggak kalau yang lobster itu berapa Om? Jadi kalau lobster ini kami bisa habisin per hari itu 2.000 mangkok. Wah, Dan itu diliput oleh TV nasional udah. Oh, makasih Om. Masih setting berat nih. Kita masih belum apa-apa nih. Masih TV kecamatan. Channel kecamatan. Karena menjual hal yang unik. Iyalah. Kemudian kami karena sudah booming, semua ngikutin, susah nih bahan baku lobsternya. Kami ganti dengan udang satang. Ya, jadi kami pakai udang satang. Alhamdulillah diterima juga. Udang satang itu mahal kan udang satang? Enggak. Udang satang lebih murah. Berapa Om seporsi Om lobster? Udang satang 40.000, lobster 60.000. Porsi baksonya? Iya. Kalau buat kita berapa harganya? Itu pertanyaan intinya seperti itu. Ini sesama Risto. Gue yang ngomong itu. Iya. Dari situ berarti kan teman-teman ini kan ingin ada inovasi terus menerus. Betul. Karena juga udang kalau di makanan Palembang juga nggak asing Om ya. Benar. Pakai tewan, itu. pakai celor, makanya kita masukin di situ. Oke. Kemudian dari itu kita buat ada varian bakso gurita. Waduh. Jadi memang kita ide yang orang nggak pikir nggak isinya mungkin. Iya, benar. Isi gurita apa bentuk gurita? Isi gurita asli kita taruh di mangkok. Oh. Jadi maksudnya tambahin bakso aja. Oh. Iya. Kita mix seperti itu. Oke. Kemudian kita buat bakso besar dengan isi daging cincang di dalamnya. Ya alhamdulillah diterima. Jadi memang kita awalnya memang inovasinya harusnya per tahun, sekarang 6 bulan itu harus kita keluarin produk baru. Kayak Honda Om nih. Iya. Belum apa-apa si Arfi udah keluar lagi 6 bulan. Om Raja baru ambil udah keluar lagi tanduk kan. Karena memang teman-teman pengen ada hal yang baru dan unik. Betul. Karena menurut saya di Palembang ini bakso yang enak itu udah banyak. Betul. Bakso legend udah banyak. Tapi kalau mau coba yang unik, coba dari di Jawara. Wah, jadi itu jargonnya, ya kan? Iya. Jargon jualannya. Kita nggak mau bakso ya, ada yang enak, ada banyak. Wah, luar Jawara biasa. mengakui banyak bakso di Palembang ini. Kalau orang yang kayak kita nih memang hatinya luas. Karena badannya luas. Iya. Om Rajab ini kurang bakso. Makanya dari tadi saya Terima aja Om, terima aja. Makanya dari tadi saya segendutan. Oh ternyata lebih lucu. Lebih lucu daripada Om Rajab. Gue pikir di ruangan ini paling lucu Om Rajab. Luar biasa guys. Jadi sudah sampai berapa piring tadi? 2.000 mangkok per hari. Oh hebat, lumayan itu. 2000 kan mah.
harus Hitung nih mulai ngitung. Mulai ngitung cuan. Tapi udah dapat nomor WA udah. Ngisi panhead. Apa panhead ngisi situ? Kita bikinin lah. Bakso party. Kan itu. Inovasi terbaru. Makan sampai joget. Iya benar. Jadi artinya kan ini pengetahuan, bahwa yang namanya makanan itu kan orang pasti makan kan di saat seluruh apapun usaha down, tinggal gimana kita mengelolanya itu kan. Dan apalagi kayak di Palembang kita tahu makanan lagi booming, hiburan makanan begitu kemarin agak turun, wah langsung tempat hiburan rame semua kan. Nah, jadi itu, cuman kenapa ada orang-orang yang buka usaha ya nggak sukses misalnya kan, nggak jalan atau karena inovasi rasa atau apa. Nah, jadi itulah mungkin kita bahas masalah bakso dan luar biasa itu sampai 2000 piring itu kan, 2000 mangkok. 2000 mangkok ya. Aduh. Benar 2000 mangkok. 2000 mangkok ya. Kalau piring tadi tumpah. Terus ada ini nggak kepengen kayak, sorry kita bukan bandingan namanya, kayak dijual bentuk Franchise seperti itu. ya, atau dijual baksonya pakai apa? Frozen. Okay. Atau kayak di Di Lampung itu ya? Ya kebetulan kita lagi urus legalitas. Jadi kebanyakan teman-teman sudah bilang jual aja, frozen jual ya. Yang kita takutin nantinya ke depan itu akan terjadi masalah untuk legalitas, karena frozen itu harus ada legalitasnya dari BPOM. Oh, beda lagi. Beda lagi urusannya. Kita mendirikan sebuah resto ini aja legalitasnya sudah beda lagi. Iya. Ini pertanyaan yang sama nih dengan Pak Ahmed, harus adil nih Om. Siap. Pandemi ini apa pengaruh ke bakso? Pengaruhnya seperti ini. Sebelum pandemi, karena kami udah masuk tahun kelima yang Jawara ini, itu biasanya 30 kilo daging per hari. Kalau sekarang alhamdulillah 8 kilo per hari. Tapi kan alhamdulillah. Tetap Alhamdulillah. Jadi kalau sekarang ini kita berpikir gimana caranya Jawara tetap bertahan. Karena kalau nggak bertahan pasti namanya ganti, nggak Jawara lagi loh. Nggak Jawara lagi. Bener kan gitu. Menyerang. Tapi lumayan Umi. Dari 30 ke 8 kilo tuh lumayan Umi. Bukan lumayan, jauh Pak. Nggak enak Om di sini Om. Terlalu jauh, bener jauh itu. Agak enak minta. Tapi berat kita nggak turun-turun loh. Oh, jadi sama berarti di dunia kuliner manapun itu efeknya luar biasa teman. Tapi bukannya ada Om sudah pakai online? Udah, kita udah. Itu ngebantu nggak Om? Udah, online udah, dukun udah. Oh, ini nggak mau ngomong pakai dukun kali. Jadi di dunia kuliner itu memang ada perdukunannya Om. Serius nih Om? Nggak serius ini. Jadi dukun itu ya sekarang ini kan banyak influencer. Dukun itu. Itu iya. Oh, pakai dukun mana nih sekarang? Gue juga mau naikin setting beras, mau pikir-pikir apa pakai dukun mana nih? Bukan, boneka arwah nggak ya? Ngobrol sama boneka. Jadi kita itulah tadi Om, cerita Om soal bakso guys. Jadi ternyata dunia kuliner itu harus penuh inovasi zaman sekarang berarti Om ya. Dari dua ini aja udah ketangkep nih bahwa enggak cuma melulu makanan atau tempat seperti itu. Berarti tetap harus Om ada inovasi apa sih yang kira-kira, dan ada juga gamblingnya dikit Om ya. Nyoba-nyoba nih pas apa enggak segala macam kan. Tetap dengan perhitungan tapi Om ya. Oke lah. Nah, ini ada satu lagi nih. Dari tadi nih ketawa-ketawa terus nih. Ini temenan ternyata ya. Agak KKN dikit ini. Itu nah ini. Oke Om, kita ke Om Bayu dulu. Om Bayu ini gak asing di Palembang mukanya nih. Sering keluar kilir ya. Tapi gak ada tampang restoran ini. Tapi gue yang dulu kenal Om Bayu memang suka ngolah kopi dulu nih. Dulu tuh awal buka 2013. Lama ya. 2013. Jadi apa nggak main bakso aja? main. Bentar lagi main. Iya. Champion. Bakso champion. Bentar lagi main bakso nih. Terus gimana Om? Jadi 2013 tuh
Sama kayak Rajab, pikiran Rajab tuh. Dulu temenan ya sama Om Rajab? Rajab, Yopi, sama Aan tuh kita satu klub. Satu klub. Klub bola. Klubing. bola. bukan klubing bukan. Bukan. Oh iya, terus Party people. ya radio. Sama satu hobi lah di otomotif motor. Juga. Iya. Jadi 2013 tuh iseng, kira-kira karena rajin minum kopi tempat orang gitu. Oh sama Buka tempat sendiri aja deh gitu. Jadi pulang kantor kan kalau misalnya mau ketemu orang di tempat sendiri lebih asik. Benar. Lumayan tuh lama jalan 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini sebenarnya ceritanya kan sekarang nih Warmindo nih, tapi gue sedikit back flash ya ke belakang karena gue sempet udah cukup lama juga kenal Om Bayu. Dulu agak imun nggak kayak sekarang nih. Ini tanda bahwa kerasnya kehidupan guys. Dia udah ngerasain. Dulu masih belum. Sudah ada guratan-guratan. Itu ciri-ciri udah kena ujian hidup. Faktor U. Ya jadi itu yang gua kenal sebelum kita ngobrol Warmindo itu konsep berarti Om ya. Konsep. Nah, ini memang Om Bayu ini sudah lama berkecelimpung. Kecebur. Berkeselimpungan Di dunia kuliner terutama kopi. Kopi. Dan yang gue tahu Om Bayu ini jago loh dulu. Apa Om namanya brewing apa? Roasting, brewing. Iya, jadi memang interestnya dulu ke kopi. Sempet berapa kali Om ya untuk coba ini kopi Om ya. Dan enak kopinya dulu, gue pernah nyoba dulu. dan aku salah satu konsumen ya. Ya, siapa? Rajab. Mantas agak hitam. Itu akibat tiap berapa jam minum kopi ya. Ada Om dulu pernah buat kopi apa itu? Oh itu nggak bisa tidur Om. Bener serius. Apa ya? Biji kopi apa kemarin dulu tuh pernah Om? Agak sadis juga itu. Lumayan lama itu 2017 yang ya. Pas di mana nih Om? Yang pas di yang Basuki Rahmat apa nih? Diba. Yang di IBA itu. Diba itu sebenarnya semangat dong. Yang Diba itu dari coffee shop menjadi resto. Udah artinya gue tahu kalau setiap minum kopi ini orang bisa ngolah kopi. Iya, jadi kopi itu bukan sekedar kopi. Jadi kopi itu kita harus tahu maksudnya semua warung kopi itu sama. Bener. Tapi begitu kita minum kopi, oh ini nggak dapat di tempat lain. Di sini nih tempat ngopinya. Itu Om belajar sendiri atau diajarin Om Rajab? Emang kemarin sempat ngobrol. Cuma tentang kopi. Oh sih Om. Itu gimana Om ceritanya Om? Ceritanya. Kopi dikit ya, dikit nih. Kopi. Supaya kenapa dari kopi ke Indomie maksud gue gitu. Kopi itu ya setiap orang ngopi. Hampir rata-rata setiap orang ngopi. Betul. Buat kayak ngobrol kopi, tapi kan kopi susu. Betul. Tapi maksud gue kenapa Om? Lumayan Om, enak loh waktu itu. Kopi itu sebenarnya. Tapi Om tahu, Om belajar sendiri atau gimana itu waktu itu? Soal kopi. Sama kayak orang, awalnya coba-coba. Coba-coba ya, otodidak juga ya. Otodidak. Terus manual, terus main mesin. Artinya Om ada passion di kopi waktu itu ya? Ada passion di kopi karena memang dia sama baca trending. Trendingnya kayak ini bagusnya sekarang ini lagi posisinya lagi mulai merangkak naik itu kopi. Oh ya. Ikut. Oh. Jadi ada peluang yang kenapa enggak dicoba. Oke. Kan usaha itu ikhtiar. Betul. Wush, ini berdua ini teman-teman bener nih kayaknya dari tadi kan. Oh istrinya udah ngasih kode, nggak tahu kode apa. Nah terus oke lah. Jadi kenapa gua ngomong kopi dulu itu adalah histori dari Om Bayu. Baru kita hujam. Itu usaha barunya. Kupas tuntas. Kupas. Ke usaha barunya Om Bayu. Warmindo. Warung makan Indomie. Warung makan Indomie. Warung makan Indomie. Nah, kan guys, jadi tahu kok dari kopi ke Indomie. Atau ada Indomie rasa kopi. Atau beli kopi dapat gratis Indomie. Kan seperti itu Om kira-kira Om. Kopi kan. Nah, benar. Nah, jadi kita masuk nih Om. Guys, kita masuk Warmindo itu apa Om? Warung makan Indomie. Ya, Indomie kan kita semua tahu lah ya. Anak kos tahu lah pasti. Anak kos. Iya. Termasuk orang suka liburan ke luar negeri coba dicek tasnya. Isinya. Bener. Kalau nggak dinobatkan Indomie.
sebagai noodle terbaik. Benar, Indomie goreng. Iya. Kalau nggak isinya ada Indomie, ada teri kacang. Iya, benar. Buat survive. Kali aja jadi ini starting beras. Kalau zaman dulu tuh Indomie adalah penyelamat akhir bulan. Benar itu. Benar itu. Indomie itu tagline-nya murah tapi nggak murahan. Ya, betul. Semua orang makan Indomie. Kalau gua dulu kuliah di luar Sumatera, biar gaya dikit lah. Benar. Kan kalau orang di kita kan, wah kuliah di luar, padahal yoi. Gitu. Nah, maksud gua dulu pernah kuliah di luar lah, di Jawa kan. Ya setahu kita semua tahu lah Indomie kan polos-polos aja udah enak loh nih. Benar. Ya kan? Tapi dalam perkembangannya ada tuh Indomie yang internet, yang Indomie telur kornet. Internet. Indomie telur kornet plus keju. Ya. Kejunya kayak jadi gunung tuh. Benar. Dulu tuh kan. Tapi nggak tahu enak loh, tambah enak. Ada baca-bacaan atau apa, gue ngerti. Indomie kan biasa kita makan Indomie tuh. Mak kita sering buat Indomie kadang-kadang kan, misalnya kan, atau kosan dulu lagi lapar kan. Itu gimana Om? Jadi, bedanya apa Om Warmindo ini? Sebenarnya sama, intinya tuh sama. Jadi Warmindo ini kita makan sama kayak tempat ngobrol ngumpul bareng. Jadi di Warmindo ini kita di Jalan Merdeka nomor 68. Jalan Merdeka nomor 68. Ada IG-nya Om? Ada IG-nya. Warmindo. Nah, makan mie ini kan nggak mungkin sendirian. Makan mie nggak mau tergantung. Enggak. Om Rajab sendirian. Kalau itu nggak tahu. Sendirian tapi mie-nya double. Nah jadi buat tempat nongkrong nih, Warmindo itu sebenarnya makan Indomie tapi plus ada nongkrongnya nih. Oke, jadi Om membawa Indomie juga. Nah ini balik lagi sekarang konsep. Betul, balik lagi konsep. Indomie di warung banyak. Benar. Tinggal ke dapur masak panas kan. Kan cewek-cewek karir sekarang kan tanya bisa masak nggak? Bisa. Masak Indomie. Masak air. Sama masak Indomie. Masak Indomie gosok. Apa masak air habis airnya. Coba suruh masak bakso. Wah, nggak jadi kawin. Terus gimana Om? Jadi apa maksud gue tuh pengen ngasih gambaran apa sih? Toppingnya banyak. Jadi kita konsepnya adalah masuk tuh terus kita pilih mie-nya nih. Mie-nya banyak. Banyak ragamnya nih. Kita pilih mau pakai topping apa topping. Yang standar kan kayak telur apa tadi ada sayurnya segala macam. Ini kita ada sosisnya, terus ada dumpling. Dumpling ya. Ada apa dimsum. Gitu terus nanti di situ pun nggak hanya sekedar Indomie tapi ada tekwannya, tekwan udang pun ada. Oh, jadi di Palembang ini jauh-jauh konsep tetap ada tekwan. Kecuali panhead. Ya, kecuali panhead. Tempe ada tapi. Oh, ada. Itu wajib kayaknya. Makanan wajib. Ya itulah hebatnya Palembang dah. Jadi kan kalau Tempe pindang itu wajib. Tekwan. Iya, apalagi model mie. Ya, oh iya. Itu kan suka dicari orang. Bener. Nah, di situ ada model mie. Semuanya sih, termasuk kopi pun ada. Nah. Serius Om? Serius, kopi ada, bahkan seafood pun ada. Oh, seafood masih oke lah. Tapi kopi maksudnya? Ya kan kita kan sampai nongkrong. Oh, bukan kuah kopi, bukan. Kuah kopi. Indomie kuah kopi. Makannya agak asin, pahit. Jadi Om tuh pengen bawa konsep tempat nongkrong. Tempat nongkrong. Tapi yang real aja lah sekarang tempat nongkrong itu kan kadang-kadang orang cuma minum gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara Indomie itu kan sebenarnya harganya standar. Standar. Nah, itu gimana Om? Maksudnya kok harganya kan pasti kalau udah pakai topping kita nggak mahal kok. Range-nya dari 7.000-an sampai 20.000. Itu standar. Murah dong. Ya, murah lah. Kita segmen Om apa Om? Segmen kita sebenarnya mulai dari low, middle to up. Kalau mau agak mahal Om campur bakso. Bener campur bakso. Atau mie-nya nanti dipakein lobster, dipakein apa namanya? Nyolong ide nih. Iya. Apa Om? Gimana Om ngelihatnya Om kalau di bisnis seperti itu kan orang lihat kalau panhead taruh lah ya punya standar list menunya kan. Kalau Indomie kan susah Om mau nge-up karena kita tahu basic harga mie itu sudah tahu, telur pun tahu, kalau ditambah-tambah hitungannya itu Om gimana ngelihat? Maksudnya menguntungkan nggak sih gitu Om? Menguntungkan.
Berarti Om dari segi banyak orang yang Om ngejar banyak orang juga. Quantity. Oh, berarti kalau piring udah habis pura-pura jatuhin apa? Karena gini Om, konsep nongkrong itu pasti lama-lama kan? Yeah. Tapi kan balik lagi nih kita. Ada internetnya nggak tempat Om? Ada. Oh. Jadi kita tuh sebenarnya gini. Mabar tuh. Indomie piring mabar 5 jam. Nah ini logika. Memang ajarin Om. Gue juga pengen gabung buat ya. Nyolong ilmu ya. Coba Om, gimana pemikiran Om waktu itu? Karena sama istri pasti itu Pak Pi. Pak apa Pi? Be. Oh Pak Be. Ayah. Untung kita cuma 2.000 Be. Target kita 1.000 orang loh Be. Kalau putarannya tinggi kan masih. Oke, jadi memang Om jadi sebenarnya gini. Begitu mereka masuk, mereka pikir bahwa cuma makan Indomie, tapi begitu mereka masuk ke dalam bahwa ternyata mie ini nggak cuman seperti itu loh. Tapi memang mereka sudah masuk begitu masuk, mereka akan milih menu itu mereka udah ngelihat ternyata Indomie ini banyak ragam. Iya. Kenapa gue bawa Om untuk ke arah sana? Om kan pasti bikin Warmindo juga pakai tempat nih Om ya. Oh iya. Itu sewa kan. Artinya lebih mahal tempat. Itu harus nutup juga kan, ada target berarti kan? Ada. Nah, coba kasih logikanya, jual mie bisa nutup tempat, bahkan beli tempat itu mungkin. Amin. Nah itu gimana Om? Kira-kira? Ya intinya sih sebenarnya buka bisnis itu semuanya sama. Yang penting perhitungannya jelas. Jadi kan udah masuk tuh mulai dari sewa tempat, renovasi ya. itu. Apa ini untuk pemula? Benar. Costnya tuh yang penting cost kita masuk dengan kita mau buka usaha nih sudah kebayang nih usahanya usaha apa. Artinya kita harus tahu nih overhead costnya kayak gimana. Terus kalkulasi untuk return of investment itu seperti apa? Berapa lama nih dari modal yang dikeluarkan, overhead costnya, terus biaya-biaya di depannya. Kemudian ada biaya per bulannya. Ini kan semuanya ini kan sudah masuk di dalam hitungan. Contoh kayak kita misalnya ngeluarin sekian, terus ini harus return of investment-nya harus berapa bulan atau 12 bulan gitu punya target. Jadi sebulannya sekian, seharinya sekian. Artinya masuknya di dalam penjualan. Nah, penjualannya ini harus berapa nih dapat target supaya ini hitungannya sekian. Nah, kemudian kan di-combine lagi dengan cost promosi. Itu tadi yang kata Jajan tadi. Dukunnya kemana nih? Nah, plus kita iklan di Megatron enggak? Nah, kan begitu tuh. Gitu. Serem jual Indomie malah di Megatron sebulan. Itu kan kita harus baca tuh Pak. Baca yang kayak gitu tuh. Mulai kita masuk ke demografinya. Demografi kita ini seperti apa? Mulai dari range usia, pendidikan, gender. Itu bini pusing enggak dengar Om planning Om itu? Kayaknya berat itu planningnya. Itu ada bininya tuh di belakang ini kamera. Enggak, maksud gue pengen ngajak ke kawan-kawan. Berarti Om di situ kan punya target berarti. Betul. Setiap bisnis karena gini itu kalau jual Indomie cukup gerobak doang kalau benar. Ya kan modal di awalnya udah lumayan kok Om berani maksudnya tuh. Apakah Om seorang pemberani atau gimana Mas? Gimana Rajab? Karena superhero. Wow. Iya, nah logika kita dengan berjualan seperti itu tuh agak riskan kan? Atau kelebihan duit jangan-jangan? Ya usaha itu ikhtiar. Sudah berapa lama Warmindo? Kebetulan Warmindo ini baru. Jadi buat aja lo setahun gitu. Ya kurang lebih lah. Kurang lebih setahun. Bener 2021 dan 2022. Iya. Setahun. Optimis dong berarti. Iya. Pandemi loh minimum. Pandemi itu contoh nih. Sekarang pandemi ini banyak tren baru. Tren orang buka usaha baru. Iya betul. Malah usahanya gila-gilaan. Mulai dari tempat, lokasi ini menentukan prestasi biasanya nih. Ya. Otomatis kan harga sewanya mahal. Karena kalau gue rasa Indomie walaupun topping atau kuah tetap rasanya kan kita tahu lah ya. Benar. Karena kalau menurut gue kayak gue dulu pernah di luar Sumatera. Ya ada tempat-tempat yang dicari orang loh. Jadi karena rasanya dan serunya karena dia masuk gang, dia masuk apa. Jadi teori tentang tempat itu tertentu juga. Kalau artinya kalau kita nggak makanannya nggak enak ya sorry. Iya. Mau di tengah kota, mau di tengah lampu merah Caritas tuh makan kita ya kan. Tetap kalau rasa ini orang juga lama-lama juga. Indomie itu juga kadang kita beda tangan masak beda loh rasanya.
Walaupun kita bilang nih Indomie sama-sama aja, Indomie beda. Bener Om. Beda. Orang lagi ada duit sama buntu rasanya Bener. pasti enak yang buntu. Hayatan Om. Aduh enak banget nih Indomie gitu. Iya, betul. Alhamdulillah bisa makan. Ada pelan kan. Kak, ada nasi kan. Tapi bener kan Om, kita bukan bandingin lah. Ini kan sama-sama ikhtiar. Logikanya kan sepiring 15.000 lah, mungkin 12.000 dengan menutup kos sewa itu agak-agak Hitungan mepet pasti. hitungannya itu Om. Enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Omnya optimis banget. Harus. Berarti sehari berapa Om target kalau boleh tahu? Untuk menutupi lah minimal. Bahaya nih. Hah? Bahaya. Oh, ada enggak Mulai nanya omset nih. Omset dibaca. Japri aja Om itu. Enggak, Pak enggak maksudnya ini untuk nyemangati orang-orang untuk bukan yang sama. ngasih musuh clue nih. Ya masuk lah. 0-6 tuh masuk. Oh, oke. Lumayan. Berarti masuk 100 piring ya? 100 mangkok ada? Ya, masuk lah. Karena kan kita gini. Jadi kan Indomie pun kan Karena mepet tadi iya, agak berani, makanya gue bilang ini pemberani sebenarnya. Indomie itu kan kalau dia polosan ya begitu. Tapi kan yang kita tawarkan adalah topping. Betul. Dia mau pakai ini, dia mau pakai ini, dia mau pakai ini. Itu kan ada kalkulasi, ada peningkatan. Oh iya. Gitu loh. Jadi main subsidinya ya di situ. Iya. Kita nggak sampai angka lah. Ini cuman sampai titik logisnya. Yang penting bisa bayar ketutup. Mengingat tempat yang Om sewa gitu. Kalau gerobak doang gue bilang tadi kan. Yang satunya lagi nih gini. Ketika mereka masuk ke dalam, mereka pikir bahwa tempat itu kecil. Begini. Tapi begitu mereka masuk terus nyari tempat duduk, gede ya tempatnya. Itu yang datang-datang. Kita tempat party aja. Di situ baru kita masuk. Iya. Om kasih bola-bola gitu. Bola saran bikin apa catatan saran itu apa rasanya ini enggak bola disco. Buat bola disco deh. Jadi ada DJ dong malam. Bisa nanti manggil partinya outdoor. Buset, makan mie ambil lihat DJ. Enggak kebayang tapi itu apapun inovasi. Benar. Jadi luar biasanya malam ini nih kita tuh main datang aja nih sebenarnya hanya membahas tentang kuliner. Tapi poin yang paling penting di sini zaman sekarang jangan jangan cuman itu aja Om. Tapi juga kadang-kadang ada juga orang coba-coba belum tentu juga kan. Karena serem di Palembang ini awal-awal rame Om. Betul. Kan seperti itu orang kadang-kadang cuma pengen coba. Usaha Instagram. Woi, gua di Warmindo. Tag Warmindo. Benar itu benar. Iya. Instagramable. Iya, tapi itu masuk nggak Om kalau Om promo? Kalau di Panhead kan taruhlah ya, memang dia ngikuti style segala macam ya, dan cukup Instagramable. Om didorong juga nggak dengan promo-promo yang sekarang lagi rame nih, misalnya masukin IG, banyak IG masuk, medsos tuh main tetap main. Cuman ya itu dari balik. Kita kan segmentasi kita mulai dari yang memang yang orang maksudnya bukan kita besok dari yang ada yang bisa mereka bawa keluarga, mereka cuman sama teman-temannya atau sama pacar atau sama siapa teman kantor. Ini kan semua segmen kan diambil. Toh juga kita juga nggak yang muluk-muluk yang harus desainnya seperti ini. Jadi memang ya dinaturalin aja apa adanya. Yang penting kita rapi, bersih, friendly, nyaman. Oh, jadi Om juga ngejual tempat nih, Om bukan sekedar makan doang. Jam operasional sampai jam berapa? Dari jam 3 tuh udah masuk, jam 3 sore sampai jam 12 malam. Wah, sampai jam 3 lah bareng sama Panhead. Ngecer bubaran dari Panhead. Iya. Gitu kan. Jadi ya luar biasa ya. Ternyata jangan takut untuk memulai lah. Betul. Ini bukan kita tetap ada namanya persaingan, ide tuh tetap lah harus ditumbuhkan. Cuman ini manfaat buat orang untuk tetap semangat. Kan tadi dari cerita bertiga ini aja udah luar biasa ternyata kan. Buka usaha itu gampang. Betul. Tapi yang mempertahankan itu susah. Betul itu. Mempertahankan. Kawin itu gampang. Ya benar. Sampai belasan tahun, puluhan tahun itu susah itu. Itu bahaya. Kan sama ada resep baru, inovasi ya enggak? Aku pengen komen cuma enggak berani. Benar. Nah, jadi oke lah Om.
sebelumnya masalah resto ini sebenarnya banyak kalau mau kita gali, Om ya. Tentang semangatnya ini yang paling penting kita angkat sekarang. Nah, jadi ini sudah di penghujung Om karena keterbatasan teknis di kita juga di YouTube juga, kalau podcast terlalu lama juga kurang efektif. Ini kemungkinan kepaksa nih dibagi dua nih Om. Karena tamunya langsung keroyokan kan. Om Yopi tadi makan banyak waktu. Udah itu susah. Udah pulang Om. Oke. Nah sekarang kayak yang tadi Om Yopi pulang, kita harus ada wajib closing statement. Jadi kita mulai dulu dari Panhead dulu. Ya. Dari Panhead. Karena kan startnya di Panhead ya. Oke Om Rajab, Om bagilah pengalaman, kasihlah motivasi, apalagi di saat-saat seperti ini, terutama di bidang kuliner. Oke, pengalaman Om nih, yang Om rasain. Kalau aku tuh punya prinsip dari dulu punya prinsip itu adalah lakukan apa yang kamu mau dan bisa kamu lakukan. Jadi jangan kamu ngerjain yang kamu nggak bisa, yang kamu nggak mau, jangan. Jadi kita kerjain apa yang kita emang menjadi passion kita tuh apa sih di bidang apa? Kayak aku memang passion aku memang di dunia nongkrong, dunia ya entertain anggaplah gitu kan. Karena passionnya di situ ya aku fokusnya di situ loh. Jadi makanya kita harus udah tahu kita passionnya di sana, ya kerjain apa yang kita bisa di situ. Jadi jangan boleh kita belajar yang lain, tapi kerjain dulu yang kita bisa dulu. Karena kita kan mau bangun fondasi nih. Betul. Jangan kita baru bangun fondasi, bikin lagi fondasi yang lain. Yang ini bakal keteteran nih, bakal pecah. Gitu. Terus juga kalau masalah ada apa sih namanya tuh slogan, bukan slogan sih ya, mungkin saran ya. Yang penting itu kalau aku 3 hal. Yang satu dirabadi bukan ya? Yang pertama itulah niat dulu. Iya. Udah halem Om Rajab ternyata. Yang pertama niat, yang kedua fokus. Yang ketiga adalah inovasi. Kalau kita udah punya niat, kita kerjain. Ini udah kita kerjain, baru kita fokus sama apa yang kita kerjain. Betul. Udah kita kerjain fokus segala macam, baru kita berinovasi segala macam. Apa yang tapi tetap belajar kan Om? Tetap belajar. Jadi setiap saat itu belajar intinya tuh nih. Itu apalagi tadi di awal kan Panhead jelas ada 3 orang. Jadi lebih ada nilai yang harus dijaga berarti kan Om ya. Oke, itulah tadi dari Om Rajab guys. Jadi sama anak-anak muda sekarang ini banyak labil Om. Mungkin pencarian jati diri segala. Om sudah selesai kan masa-masa itu Meng? Atau masih nyari jati diri juga? Jati diri udah dapat. Kadang-kadang kita nih lupa di umur itu. Bener Om, harus ada pengingat juga gitu. Tolong setiap ulang tahun dicubit ya. Biar inget gitu kan. Kalau Om sudah masuk belum? Ini usaha Om sekarang ini penghidupan Om atau masih sampingan? Sudah mulai masuk nggak ke penghidupan Om? Aku? Iya, menghasilkannya itu bisa dibilang Om, ini bakal jadi penghidupan gua nih. Ya, karena jujur ya basically ya aku emang kerja. Emang aku ada penghasilan tetap. Oh. Iya kan? Emang ada. Tapi ini juga jadi semangat ya, bukan berarti punya. Dalam artian kalau kita pengen sesuatu yang lebih, ya kita harus berjuang yang lain. Lebih keras. Iya. Lebih keras. Jadi kalau kita memang pengen sesuatu yang lain, misal kita biasa makan Indomie, pengen pakai bakso yang biasa kita ya harus kita bayar usaha lah. Kan ada usaha. Betul. Harus ada effortnya. Oke, sekarang dari Om apa? Jejen. Nah, boleh Om. Ini panjang juga cerita Om nih. Perjuangannya lebih berat. Karena beratnya. Silakan Om. Intinya untuk memulai bisnis ini, teman-teman memang harus siap berkorban. Waduh. Baik itu korban uang, baik itu korban waktu. Karena di dalam bisnis ini kita tidak bisa, ini adalah sekedar sampingan kita. Jadi anggap ini adalah fokus kita untuk membesarkan juga dari penghasilan kita. Ya, karena jujur untuk dari bakso ini saya ngerelain lepas dosen saya. Saya lepas dari dosen, saya fokus ke kuliner. Om dosen apa Om? Tata boga enggak? Iya. Saya dosen komputer. Oh, komputer, bakso. Jauh. Berarti pinter. Tapi yang saya terapkan ilmunya marketingnya. Saya main di marketingnya. Di marketingnya. Jadi kalau di combine juga
nyambung. Komputer sekarang kan lagi era digitalisasi lagi kenceng kan. Kita siap-siap loh Om. Mungkin dalam beberapa tahun ini digitalisasi itu bakal kenceng. Benar. Itu kan sudah mulai diterapkan di panhead segala macam kan sudah mulai diterapkan teknologi itu. Oke lah, nah sekarang dari Om Bayu nih. Ini amazing guys. Spiderman Mas. Iya. Coba Om. Agak-agak netes air mata gitu Om yang agak usaha itu ikhtiar. Oke. Tapi jangan lupa perhitungannya harus jelas dan jeli. Kita nangkep ada peluang usaha di situ. Buka itu gampang, mempertahankan itu susah. Betul. Karena ya nggak main-main, apalagi di masa sekarang ya, ada PPKM, terus ini nggak tahu nih apa mau, karena Jakarta sekarang kan naik lagi nih jadi ada PPKM lagi nih, nggak tahu imbas ke Palembang apa enggak nih, Sumatera. Ya itu kita harus siap-siap, sama kayaknya padahal jadi kita harus tahu nih kita mau buka usaha. Kita bisanya seperti apa? Karena yang ngikut lagi ke usaha kita. Contoh kayak kita harus bisa semacam kayak pivoting bisnis lah bahasanya. Jadi kita harus tahu kita dulu supaya untuk bisa bikin usaha ini stabil, kita untuk buka buka gampang. Supaya menstabilkan, terus bagaimana target kita nih, kejerannya kita harus tahu tuh. Jadi perhitungannya ya balik lagi harus matang. Betul. Jadi jangan sekedar buka, punya duit bisa, semua orang bisa buka usaha. Betul. Itu yang maksud gua tadi Om. Artinya nggak cuman punya modal aja. Betul. Yang lain kalau memang kita fokus di situ, masuk terjun lah di situ. Betul. Karena gini Om, kalau Om Rajab itu tadi kayaknya interest dengan umur. Jadi menurut gua gini. Kalau kita tuh nggak ada perhitungan, ambisi aja atau apa, umur tuh jalan loh. Nggak mungkin kita terjadi, mungkin kalau kita sudah masuk 45, 50 harus ada di titik bawah lagi tuh bakal energi kita kan sudah berkurang Om. Tapi jangan salah. Effortnya Om. Kolonel Sanders KFC aja dia mulai usaha KFC itu di umur 60 tahun. Iya Om, tapi kan one and only 5 miliar manusia. Ini kita masuk ke wilayah yang realistis Om. Itu boleh jadi motivasi. Artinya ya soal umur tuh who knows lah. Tapi kenapa enggak kita dari muda juga mulai planning. Artinya kita sudah antisipasi. Yang gitu penting loh. Mental lu jangan tempe. Iya. Tempe. Bakso tempe nanti. Betul. Gimana? Apa aja mau ngomong? Temen deket sih jadi gak enak. Japri aja memang. Oke lah, jadi banyak hal nih dari 3 pengusaha ini struggling macam-macam tadi yang dibicarain tadi, fokus, ikhtiar itu ternyata itulah modal konsisten, nggak takut, nggak ini segala macam, tapi tetap dengan kata Om tadi perhitungan. Artinya tetap harus ada basic Om ya. Tetap harus memperluas wawasan ya. Kayak kita pikir-pikir kayak Om Rajab udah kerja. Kalau memang dia ada ini ngapain logikanya Om? Susah-susah mikirin usaha sampai ini kan enggak. Artinya seluruh effort itu ya harus, namanya kita sepanjang kita hidup ya tetap harus semangat lah. Betul, gitu kan. Betul. Nah, jadi itulah luar biasa nih Om. Kami Santing Beras juga ngucapin terima kasih nih Om buat waktu Om Rajab, Om Bayu. Ini orang sibuk semua ini. Ini udah di WA, ini apa penjagalan nelpon, daging udah siap. Kuah udah matang. Papa di mana? Bumbunya yang mana nih, Pak? Nah, jadi itulah. Ini juga Om Rajab udah di WA, udah penuh nih. Pengen kelabakan. Waiting list banyak ya. Warmindo udah ngantri-ngantri. Itu doa Om. Amin. Ya, jadi itulah Om. Sekali lagi kami terima kasih Om udah mau berbagi. Sudah agak dalam juga berbaginya kan. Ya. Nah, mudah-mudahan jadi motivasi juga di saat pandemi ini untuk kawan-kawan yang mungkin pengen usaha apapun itulah, atau salah satu opsi adalah makanan, ya terserah, persaingannya terserah, itu konsep kan punya masing-masing. Ya, tuh kan kita terbuka aja lah sekarang. Oke Om, jadi itu Om kita tutup Om ya. Oke, jadi jangan lupa untuk terus nonton Santing Beras, jangan lupa untuk like, watch, dan yang pasti subscribe. Oke Om, Santing Beras gini Om, Santing Beras lapa.